Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Bani dengan NIM 2005-384. Dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono MPD. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tinjau historis Pancasila, hubungan Pancasila dengan proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Selain itu, proklamasi merupakan tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi yaitu bersifat memberikan penjelasan, memberikan penegasan, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar itu tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau asas fundamental norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai status fundamental norm. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai status fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Tata urutan perundang-undangan. Nah, di atas itu dasarnya nilai Pancasila. Lalu pembukaan Undang-Undang Dasar, terus batang tubuh Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR hukum dasar tidak tertulis, lalu undang-undang dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi dan lain-lain. Kedudukan Pancasila. Kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasinya pasal-pasal dengan Undang-Undang Dasar tidak bersifat permanen. Nah, nilai-nilai Pancasila antara nilai satu dengan nilai yang lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Sedangkan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yaitu pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara diperlukan nilai-nilai instrumental. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Suatu pasal dalam Undang-Undang 1945 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral. Nah, nilai dasar Pancasila. Yang pertama itu nilai sila pertama. Nilai instrumentalnya dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 itu pasal 28E ayat 1, pasal 29 dan pasal lain. Yang kedua, nilai sila
nilai Pancasila sila kedua. Nilai instrumentalnya itu pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J dan pasal-pasal lain. Kalau nilai sila ketiga, nilai instrumentalnya itu pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan pasal lain. Nilai dasar Pancasila yang sila keempat, nilai instrumentalnya yaitu pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E dan pasal lain. Yang terakhir, nilai sila kelima, nilai instrumentalnya itu pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal lainnya. Sekian pembahasan tinjauan historis hubungan Pancasila dengan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.